Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Sikap Nasdem mendukung bakal Capres Anies Baswedan yang mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo kembali mendapat sorotan. Politisi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai sikap Nasdem yang berada di kabinet tapi mengkritisi kebijakan pemerintah dinilai tidak tepat. Apa yang membuat Nasdem tetap bertahan di kabinet dan bagaimana Nasdem menyikapi desakan mundur ini? Kita akan membahasnya bersama Bapak Saan Mustafa, Ketua DPD Nasdem Jawa Barat, Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Profesor Karim Suryadi, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan kami di Kompas Petang. Selamat petang. Ya, saya akan ke Prof. Karim terlebih dahulu. Ini Nasdem disebut-sebut oleh PDIP bermuka dua. Pendapat Anda soal ini? Ya, menurut saya antara sikap politik Nasdem yang mengusung calon presiden yang berbeda dengan mayoritas koalisi pendukung pemerintah dengan sikapnya mengkritik pemerintah, itu dua hal yang berbeda. Meskipun tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya bilang dua hal yang berbeda? Sikap Nasdem berada dalam koalisi pemerintahan itu adalah sikap yang diambil ketika dia membentuk pemerintahan Joko Widodo. Yang kedua, sikap dia mengusung calon presiden yang berbeda dari koalisi mayoritas, itu sikap Nasdem 2004 dan seterusnya. Namun karena ini saling bertemali dan menjadi persoalan karena calon presidennya mengkritik pemerintah. Sebab saya pikir intinya bukan karena memilih calon presiden yang berbeda. Sebab kalau dibandingkan dengan PDIP yang juga mencalonkan calon presiden yang berbeda dengan Golkar, dengan PAN, kemudian berbeda dengan Gerindra, itu tidak jadi soal, tapi kritiknya. Nah, oleh karena itu maka menurut saya, dan saya mendorong dan ingin mendengar sebenarnya, kalau keputusan Nasdem untuk memilih jalan yang berbeda dengan koalisi pendukung pemerintah sebelumnya, maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah evaluasi yang kritis terhadap pemerintahan. Lalu evaluasinya seperti apa nih? Baik, gini, saya yakin keputusan Nasdem untuk berbeda dengan koalisi yang lain itu didasarkan atas penilaian terhadap pemerintahan Joko Widodo. Dan itu yang menjadi ciri sebuah sikap politik. Jadi saya ingin katakan bahwa hubungan antara satu partai, hubungan antara orang dengan penguasa dengan kekuasaan itu ada dua. Yang pertama hubungan biasa saja sebagai pendukung, yang kedua hubungan yang mengidentifikasi diri. Nah, selama ini seperti halnya partai-partai pendukung pemerintah, Nasdem sudah mengidentifikasi diri sebagai pendukung Joko Widodo, pendukung pemerintahan dipimpin oleh Joko Widodo, sehingga mengatakan kita adalah Joko Widodo. Nah, ketika pemilu 2024, Nasdem memilih sikap yang berbeda. Tidak lagi. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa dukungan dan juga tetap berada dalam kabinet itu merupakan suatu hal yang berbeda, tidak bisa disatukan. Saya akan ke Nasdem. Maksudnya begini, harus jelas antara ketika masih menjadi kita dan sekarang sudah memilih menjadi mereka. Kejelasan itu harus dijelaskan kepada publik sehingga clear ini untuk membangun bagaimana publik nanti menilai apakah akan menilai koalisi pemerintah lalu memilih dia atau ikut mendukung pilihan yang diambil oleh Nasdem. Saya pikir begitu. Saya akan ke Pak Saan. Pak Saan, kalau diminta out dari kabinet dan disebut-sebut sebagai partai yang bermuka dua, bagaimana Nasdem menyikapinya? Ya, yang pertama, selama Pak Jokowi masih menghendaki ya Nasdem ada dalam barisan koalisi pemerintahan sampai akhir masa periode nanti di 20 Oktober 2024, itu nggak ada masalah buat kita. Kecuali kalau Pak Jokowi sudah menghendaki Nasdem ada di koalisi ya pemerintahan. Itu yang pertama sikap Nasdem. Yang kedua, dari awal sikap Nasdem kan jelas. Dari mulai 2014 yang lalu sampai 2019, selama hampir 10 tahun, sikap Nasdem jelas bahwa Nasdem tetap mendukung terhadap jalannya pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa periode Pak Jokowi. Tapi bentuk dukungannya seperti apa konkretnya nih, Pak Saan? Dukungan kan di parlemen. Saya dukungan di parlemen ya. Dukungan di parlemen tidak ada satupun misalnya
program kebijakan Pak Jokowi yang ada di parlemen itu Nasdem persoalkan. Bahkan Nasdem mendukung penuh setiap kebijakan-kebijakan dan program-program di parlemen, program-program Pak Jokowi di parlemen ya. Misalnya dari mulai undang-undang yang Pak Jokowi kehendaki, anggaplah Omnibus Law misalnya. Dari mulai undang-undang dibuat sampai direvisi melalui Perpu, Nasdem juga tidak ada catatan apapun dan Nasdem dukung. Oke, Misalnya tapi gini Pak Saan, maaf saya potong. Sewaktu baca pres dari Nasdem ini mengkritik pemerintahan terkait soal jalan, bahkan ada beberapa data yang dinilai kurang tepat. Ini Nasdem diem aja? Ya, kalau itu kan sikapnya baca pres, itu kan untuk yang akan datang. Nasdem sendiri kan firm. Jadi kalau misalnya ada kritikan dari baca pres, dia memposisikan sebagai calon presiden. Dan baca pres dari yang diusung itu kan bukan hanya Nasdem. Nasdem memang mendukung Pak Anies dari awal. Dan juga ada dari PKS dan Demokrat. Tapi Nasdem secara partai itu firm. Sampai hari ini Nasdem tidak pernah berbeda sikapnya dengan Presiden Jokowi. Baik di pemerintahan maupun di parlemen. Jadi Anda membantah ya kalau Nasdem disebut-sebut muka dua ya? Iya, dilihat aja dari semua kebijakan yang ada di parlemen, mana yang pernah Nasdem tolak dan nggak Nasdem dukung. Oke, saya akan ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, menurut Anda bagaimana? Nasdem, rekan Anda Pak Gilbert menyebut baiknya keluar sajalah daripada bermuka dua. Apakah ini yang disebut atau menjadi keresahan dari PDIP? Jadi begini, ada dua hal yang harus menjadi tinjauan. Pertama, kerjasama yang berlangsung selama ini itu bisa berlaku di legislatif, di pembuat aturan perundang-undangan yang berada di legislatif. Yang kedua adalah bekerja eksekutif di pemerintahan. Jadi koalisi atau kerjasama yang berlangsung selama ini tinjauannya ada dua. Tinjauan yang berkaitan dengan parlementarian, legislatif, dan juga adalah bekerja di eksekutif yang dilakukan secara bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saan, benar bahwa apa yang dilakukan, produk yang telah dikeluarkan oleh legislatif seperti yang disampaikan. Yang kedua yang saya katakan, di dalam program, di dalam lingkup eksekutif di pemerintahan, tentu di sini adalah merupakan pelaksanaan daripada undang-undang. Nah, pelaksanaan ini kan yang mimpin kan ada, yang disebut selama ini yang dikatakan adalah anggota kabinet, kan begitu. Sekarang tentu bahwa tinggal masa bakti yang sisa dari periode kedua Pak Jokowi yang kira-kira tinggal 1,5 tahun. Jadi singkatnya PDIP sendiri resah atau tidak sampai mengeluarkan statement bahwa ada Nasdem ini disebut bermuka dua? Saya tidak bisa langsung menjawab resah atau tidak. Maka saya jelaskan dulu kenapa saya harus menjawab resah sama tidak. Jadi katakan yang berkaitan dengan pemerintahan, saya teruskan lagi bahwa 1,5 tahun ini tentunya Pak Jokowi ingin seluruh programnya dipastikan ini masih berlanjut, masih terjaga, dan itu merupakan legacy beliau nanti. Bahwa program-program yang selama ini yang sudah dibuat berdasarkan undang-undang ini dikerjakan oleh sektor-sektor tersebut. Salah satunya sektor yang dipimpin oleh yang kita bahas sekarang ini. Nah, maka menjadi jaminan apakah atau katakanlah perlu menjadi catatan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, masih mampukah mereka itu menjalankan program yang kurang 1,5 tahun dengan dilatar belakangi oleh perbedaan pikiran. Perbedaan pikiran. Karena tidak bisa tadi dipotong. Pokoknya saya akan mendukung sampai 2024. Tidak bisa. Karena semua itu harus totally. Kita harus memegang konsep secara utuh. Tidak bisa sebuah program itu setengah-setengah.
Maka saya ingin mempertanyakan dan menjadi catatan, tentu hak prerogatif ada pada beliau Presiden untuk meninjau apakah untuk memberikan evaluasi dan analisa kira-kira masih sanggup nggak, masih bisa menyelesaikan tidak dengan latar belakang perbedaan pikiran untuk pasca 2004. Gimana Pak Saan? Masih sanggup tidak meskipun waktu hanya tinggal singkat bisa dikatakan? Ya sampai sejauh ini ya, saya belum pernah mendengar komplain dari Presiden terkait dengan soal kinerja para menteri yang ada dari Partai Nasdem. Apakah itu Menteri Pertanian, Kehutanan, dan bahkan dalam beberapa waktu yang lalu Menteri Pertanian kita merangkap dengan Menteri Perindustrian. Kinerja dari sisi pengendalian sektor pangan dan sebagainya juga saya tidak mendapatkan komplain apapun. Saya mendengar ya, misalnya Presiden saya baca, saya dengar di berbagai media. Meskipun visi misinya sudah berbeda ya, sudah lebih ke perubahan ya. Kalau visi misi kan kita kan gini loh. Kita ingin menjelaskan visi misi Presiden itu kan berakhir nanti di 2024 yang akan datang kan Oktober. Ini visi misi Presiden itu kan sampai 20 Oktober 2024 yang akan datang. Nah pasca itu, misalnya pasca Oktober 2024, nah kita baru berpikir apa yang akan dilanjutkan dari program Presiden dan apa yang akan diperbaiki. Jadi ada kesinambungan dari sisi program dan kebijakan Presiden, dan ada yang upaya perbaikan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden. Maka dalam setiap apapun pasti di tengah kehebatan yang luar biasa misalnya, pasti ada celah yang bisa kita perbaiki kan. Tidak ada yang namanya sempurna. Tidak ada yang namanya orang 100% kan gitu loh kan. Ya, dalam meskipun menjalankan sebuah pemerintahan. bisa dikatakan waktu hanya tinggal beberapa bulan lagi, apakah inkonsisten atau konsisten tetap bersama? Kalau itu saya pastikan selama Pak Jokowi menghendaki sampai akhir nanti Presiden menjabat 20 Oktober 2024, Nasdem akan konsisten. Kecuali kalau Presiden tidak menghendaki lagi, ya apa boleh buat kan gitu. Presiden dilempar bola. Baik, kita masih akan membahasnya. Kita akan bahas secara lengkap lagi. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Politisi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak sempat menyebutkan bahwa Nasdem saat ini bermuka dua dan lebih baik keluar dari kabinet. Dan itu masih akan menjadi pembahasan kita bersama Ketua DPD Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Nusriwan Sujono dan Prof. Karim. Saya langsung ke Prof. Karim. Prof, kalau Anda melihatnya sikap politik Nasdem ini saat ini wajar-wajar saja tidak sih? Justru saya ingin melihat sikap politik dari partai pendukung koalisi pemerintahan. Menurut saya adalah hal yang wajar jika PDIP menilai kualitas koalisi ini, termasuk memberikan masukan kepada Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Nah, apakah Presiden akan menuruti nasihat itu, masukan itu untuk mengevaluasi menterinya, itu kan menjadi haknya Presiden. Jadi menurut saya bukan Demokrat yang harus memutuskan keluar, bukan Nasdem yang memutuskan keluar, atau bukan anggota koalisi atau kerjasama pendukung pemerintah yang menyuruh keluar, sebab wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada pada Presiden. Jadi menurut saya meskipun situasi ini sangat kritikal, dinilai tidak etis, tetap aturan kita adalah Presiden yang berhak berwenang untuk mengangkat, mengevaluasi menteri. Bahkan ketika misalnya tidak berarti secara etika politik ada di tangan Presiden, seperti itu Anda ingin mengucapkannya? Saya ingin mengatakan bahwa kewenangan untuk mengganti, memaju, mundurkan Presiden itu, menteri itu ada di tangan Presiden. Nah, tahan dulu sampai di situ Pak Nusirwan, sempat tidak memberikan masukan kepada Presiden terkait hal ini? Tentu bahwa itu kewenangan untuk menyampaikan masukan kepada Presiden, ada saluran-saluran dari partai dan itu tidak pada kami, itu pasti ada saluran tersendiri yang khusus di internal dan tentu itu tidak perlu harus dibahas di forum ini bagaimana itu salurannya.
Tapi yang jelas bahwa bukan merupakan sebuah pertanyaan lagi karena memang konstitusinya memang demikian bahwa itu memang kewenangannya presiden begitu. Ini kan yang dibahas bagaimana kita bisa memberikan catatan, kita memberikan masukan kan maksudnya begitu. Tapi tentu bahwa pada akhirnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, maka tinggal ukurannya adalah persoalan kemampuan kapasitas dan etika dan kepatutan saja. Oke, tapi kalau menurut Anda sendiri saat ini di kabinet tersisa 2 menteri dari Partai Nasdem, apakah bisa melanjutkan kinerja-kinerjanya dan tetap mendukung kabinet ini sampai 2024? Saya meragukan itu. Saya meragukan itu. Jadi tentu bahwa dinamika pada terakhir-terakhir ini tentu akan mempengaruhi kinerja dari beliau-beliau yang sedang kita bahas pada saat ini. Jadi tidak bisa kita hanya ukurannya formal. Ukuran formal itu tentu kalau ditanya sanggup apa tidak. Anda ragu 2 menteri Partai Nasdem yang saat ini berada di kabinet untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita kabinet Jokowi. Gimana Pak Saan? Ada keraguan berat nih kayaknya. Jadi gini, selama presiden tidak meragukan kinerja menteri dari Nasdem, nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya presiden meragukan kinerja menteri dari Nasdem. Misalnya Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, bisa diragukan kinerjanya. Nah, berarti ketika diragukan kinerjanya, Presiden melakukan evaluasi, dan dari hasil evaluasi atas keraguannya, maka ini layak dikeluarkan. Itu hak prerogatif Presiden, dan tentu kita hargai dan kita hormati. Tapi selama Presiden tidak ragu dan tidak meragukan terhadap kinerja menteri-menteri dari Nasdem, bahkan di akhir-akhir sekarang, menteri Nasdem kerjanya luar biasa, Presiden tidak pernah komplain. Terakhir beberapa bulan yang lalu ketika Menteri Perindustrian berhalangan, Menteri Pertanian dijadikan Menteri ad interim merangkap. Beberapa capaian di pertanian juga luar biasa. Menteri Kehutanan bolak-balik menemenin Presiden Jokowi. Setiap TIKN kemanapun, pasti Menteri Kehutanan mengikuti Pak Jokowi. Bahkan ada paling terdepan. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, selama Presiden tidak meragukan, tidak masalah. Kalau ada teman koalisi yang lain meragukan, ya silahkan saja. Sama jadi tidak akan mendengarkan lain pihak kecuali hanya keputusan dari Presiden. Gimana Pak Nusriwan? Ya itu kan yang kita sampaikan sekarang ini normatifnya memang demikian. Ketentuannya memang pada akhirnya yang menilai diragukan, menilai kapasitas, menilai kinerja itu pada akhirnya memang hak prerogatif itu ujungnya adalah pada beliau, Bapak Presiden. Dan yang perlu menjadi catatan kita tentu bahwa semua itu kan akan menjadi evaluasi. Tadi awal saya sudah katakan, di dalam sisa waktu 1,5 tahun ini tentu harapan kami Presiden akan memberikan sebuah evaluasi, sebuah analisa untuk bukan 2 ya, sepengetahuan saya 3 ya. Jadi ini evaluasinya seperti apa? Lah kembali lagi pada akhirnya adalah tentu evaluasi itu pada posisi Pak Presiden yang. Saya akan ke Prof Karim. Kalau dari kacamata Prof Karim sendiri seperti apa? Oh iya, saya katakan tadi ya, kan sudah jelas. Bagaimanapun antara Pak Nusirwan dan Pak Saan itu tidak akan bisa dipertemukan ya pendapatnya. Karena masing-masing punya perspektif dan didasari oleh orientasi dan preferensi kepartaian. Justru disinilah kita kembalikan kepada konstitusi. Karena tugasnya konstitusi adalah menengahi keinginan-keinginan yang berbeda sehingga frame-nya jelas. Dan oleh karena itu maka saatnya Presiden melakukan evaluasi. Kalau memang perlu diganti ya ganti saja, sederhana meskipun aja, waktunya hanya tinggal 1,5 tahun. Loh, sama seperti sepak bola, kalau hanya 1 menit tapi bisa mengubah keadaan pasti diganti gitu ya. Karena menurut saya politik seperti sepak bola, kalau keputusan itu diambil akan mengubah keadaan, even hanya 1 menit harus diambil. Sebab tak penting kapan diambil, yang penting kan dampaknya bagi perbaikan.
dampaknya jadi memelihara pembangunan. Apalagi jika Presiden ingin meninggalkan legacy bagi pemerintahan yang akan datang. Tapi gini, Prof. Karim, kalau tidak ada evaluasi dan menterinya tetap berada di kabinet, akan tetap sehat atau tidak sih? Ya menurut saya itu masalahnya. Sehat tidaknya itu kan harus berdasarkan hasil evaluasi yang jujur dan objektif. Nah, evaluasi bisa disampaikan oleh Pak Nusirwan, Pak Saan, oleh saya, oleh Anda, tetapi yang memutus atas hasil evaluasi itu kan hanya bisa Presiden gitu. Apalagi PDIP gitu ya, sudah mah anggota koalisi pendukung pemerintah, partainya partai Pak Jokowi, partai pemenang, partai penguasa yang lengkap lah. Kalau PDIP tidak didengar, lalu mau mendengar siapa lagi? Itu pertanyaannya. Baik, saya ke Pak Saan terakhir. Pak Saan, bisakah dijamin menteri-menteri dari Nasdem ini tetap berkomitmen dan menjalankan yang sesuai dengan kabinet dan juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi? Ya, dari awal kan sudah ditegaskan dari mulai periode pertama, Nasdem terdepan lah memberikan dukungan dan juga mengawal jalannya pemerintahan. Periode kedua 2019 yang lalu, Nasdem pun tidak hanya berkomitmen, tapi juga dalam pelaksanaan dan tindakan-tindakan politiknya juga firm memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi dan tidak melakukan proses gangguan apapun. Bahkan Nasdem memberikan dukungan tanpa reserve. Makanya buktinya apapun yang Pak Jokowi kehendaki di parlemen maupun di eksekutif, itu Nasdem ikuti semua. Dan Nasdem dukung. Jadi sekali lagi, kalau soal itu, Nasdem berkomitmen dan bertekad akan memberikan dukungan dan mengawal jalannya pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa periode Pak Jokowi. Itu firm ya. Baik. Tapi sekali lagi, kecuali Pak Jokowi tidak menghendaki. Baik. Terima kasih Prof. Karim Suryadi dan juga Pak Saan Mustafa, Ketua DPD Nasdem Jawa Barat. Mas Nusirwan. Dan juga Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.